Assalamualaikum. Hai anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Dengan berterima kasih, minta maaf kepada orang lain. Meminta maaf diperlukan sebuah keberanian. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman Miss Imas. Sebelum kita ke materi, Miss Imas mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan teman-teman yang pertama mampu memahami pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Tujuan yang kedua yaitu diharapkan teman-teman mampu mempraktikkan perilaku terpuji seperti berterima kasih, meminta maaf, bersyukur, dan mendoakan orang lain. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan secara khusus membahas 4 perilaku terpuji yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku terpuji yang pertama yaitu bersyukur, yang kedua berterima kasih, yang ketiga meminta maaf, dan yang keempat mendoakan orang lain. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang bersyukur. Nah teman-teman, Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya ya. Nah oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah teman-teman, di sini ada yang masih ingat nggak ya, bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu udah pernah Miss Imas jelaskan loh di tema sebelumnya. Masih ingat tidak ya? Oke, betul banget. Bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima apapun yang diberikan Allah dengan ikhlas dan sabar. Nah teman-teman, Allah menjanjikan bagi siapa saja yang selalu senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan untuk hidup kita. Nah, orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati, sedangkan kebalikannya adalah orang yang tidak pernah mau bersyukur. Nah, orang yang tidak pernah bersyukur itu disebut orang yang sombong. Nah, kira-kira teman-teman di sini mau nggak ya disebut sebagai orang yang sombong? Tentu tidak kan? Nah, mulai hari ini, yuk sama-sama kita selalu bersyukur setiap hari atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hidup kita. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak ya bagaimana sih cara kita bersyukur kepada Allah? Oke, nah cara yang dapat kita lakukan untuk bersyukur kepada Allah diantaranya
Yang pertama, mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cara yang kedua yaitu selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, misalnya kepada tumbuhan, kepada tanaman, maupun kepada manusia lain ya. Yang keempat, selalu tersenyum. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki. Jadi jangan pelit ilmu ya teman-teman. Yang keenam, selalu menjaga kesehatan tubuh. Nah, masih ingat nggak ya, bersyukur merupakan pengamalan sila keberapa ya? Oke, betul banget. Bersyukur atau sikap bersyukur atas nikmat-nikmat Allah merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila pertama, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama lambangnya apa ya? Betul, sila pertama memiliki lambang bintang. Nah teman-teman, orang yang pandai bersyukur akan dicintai oleh Allah dan disukai oleh teman-teman. Mulai hari ini jangan lupa bersyukur ya. Nah, perilaku terpuji yang kedua yaitu berterima kasih. Nah, terima kasih adalah ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang telah diberikan orang lain untuk kita. Nah, teman-teman, kepada siapa saja sih kita harus berterima kasih? Oke, yang pertama kita harus berterima kasih kepada Allah. Nah, istilah lainnya namanya bersyukur. Yang kedua, kita juga harus berterima kasih kepada tumbuhan, karena tumbuhan memberikan manfaat untuk manusia loh. Yang ketiga, kita juga harus berterima kasih kepada hewan. Hewan juga banyak banget memberikan manfaat untuk manusia. Dan yang terakhir, kita harus berterima kasih kepada manusia lainnya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya sama Miss Imas. Miss Imas, bagaimana sih cara kita berterima kasih? Oke, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita berterima kasih atau bersyukur kepada Allah? Oke, cara berterima kasih atau bersyukur kepada Allah yang pertama, kita bisa mengucapkan hamdalah. Yang kedua, kita selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, kita harus berbuat baik kepada orang lain dan makhluk hidup lainnya, tanaman, hewan. Nah, yang keempat, selalu tersenyum. Yang kelima, cara kita berterima kasih kepada Allah adalah membagikan ilmu yang kita miliki. Dan yang keenam, menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, berikutnya adalah cara berterima kasih kepada manusia. Di antaranya, yang pertama, kita bisa mengucapkan kalimat terima kasih sambil tersenyum. Yang kedua, kita saling memberikan hadiah satu sama lain. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman kita. Yang keempat, mendoakan orang lain. Selanjutnya adalah bagaimana cara berterima kasih kepada tumbuhan. Nah, kenapa sih kita harus berterima kasih kepada tumbuhan? Iya betul, karena tumbuhan juga banyak memberikan manfaat loh untuk kehidupan kita, makanya kita harus berterima kasih kepada tumbuhan. Nah, salah satu cara berterima kasih kepada tumbuhan diantaranya yang pertama, merawat tumbuhan dengan baik. Yang kedua, menyiram tumbuhan dengan air secukupnya. Yang ketiga, memberikan tumbuhan pupuk. Yang keempat, menempatkan tumbuhan di tempat yang memiliki cukup sinar matahari. Yang kelima, menyemprot tumbuhan dengan cairan anti hama. Dan yang keenam, tidak memetik daun dan bunga sembarangan, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita juga perlu berterima kasih kepada hewan loh teman-teman. Nah, cara berterima kasih ya diantaranya, yang pertama, menyayangi hewan dan tidak menyiksanya. Yang kedua, memberikan makan dan minum. Yang ketiga, memberikan kandang atau tempat tinggal yang layak. Yang keempat, mengobatinya jika sakit.
Yang kelima, menjaga kebersihan badan hewan dan kandang hewan, dan lain-lain. Perilaku berterima kasih merupakan pengamalan sila ke-1 dan ke-2. Jadi gabung ya, 1 dan 2. Nah, yang sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki lambang bintang, dan sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki lambang rantai. Nah, untuk lebih memahami materi perilaku berterima kasih, Miss Imas punya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kenapa sih kita harus berterima kasih? Kira-kira ada yang tahu nggak ya jawabannya? Oke, betul banget. Karena berterima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati kebaikan orang lain kepada kita. Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu rasakan saat mengucapkan terima kasih? Apa ya kira-kira perasaan kamu setelah mengucapkan terima kasih? Oke, perasaan kita setelah kita mengucapkan terima kasih, kita akan merasa bahagia, hati tentram, makin erat persahabatan karena orang lain merasa dihargai setelah melakukan kebaikan kepada kita. Pembahasan selanjutnya adalah perilaku terpuji meminta maaf. Nah teman-teman, manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap hari kita bertemu dan berinteraksi dengan orang lain, entah itu keluarga, tetangga, maupun teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda kan? Nah, dalam berinteraksi itu pasti kita pernah melakukan kesalahan kan? Nah, cara yang baik untuk membuat hubungan tetap harmonis adalah dengan meminta maaf. Nah, teman-teman, orang yang suka meminta maaf dan langsung meminta maaf jika telah melakukan kesalahan merupakan orang yang pemberani. Berikut adalah cara meminta maaf yang baik. Yang pertama, ucapkan kata permintaan maaf. Yang kedua, mengakui kesalahan. Yang ketiga, tidak mencari alasan. Yang keempat, tidak menyalahkan orang lain. Dan yang kelima, berubah menjadi lebih baik. Kira-kira kenapa sih kita harus meminta maaf? Betul banget, karena dengan meminta maaf hati kita akan merasa lega dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Oke, teman-teman, perilaku meminta maaf merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang rantai. Bahasan selanjutnya adalah perilaku mendoakan orang lain. Nah, dalam mendoakan orang lain, kita hanya diperbolehkan mendoakan yang baik-baik ya. Misalnya, saat ada teman yang sakit, kita doakan teman kita agar lekas sembuh. Nah, kita dilarang mendoakan yang buruk-buruk untuk orang lain. Oke, jika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, secara tidak langsung kita sedang mendoakan diri sendiri. Jadi jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk orang lain ya, nanti keburukan tersebut akan kembali kepada kita. Nah, mendoakan orang lain merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Bersikap baik akan memberikan kebahagiaan untuk hidup kita. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap